Nah, untuk yang persamaan 3 ini yang sebenarnya turunan rumusnya yang agak cukup panjang sih. Intinya ini ngegabungin persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, gunanya punya 3 persamaan ini apa? Jadi misalnya ada sebuah soal diketahui misalnya besarannya cuma kecepatan awal which is V0, percepatan yang diketahui ya selama beberapa detik. Nah, kita bisa pakai yang ditanya adalah kecepatan setelah 5 detik misalnya. Pada detik tertentu yang ditanya V. Ya udah, kita bisa pakai persamaan 1. Tetapi kalau dia diketahui cuma kecepatan awal, percepatan dan X dan ditanya ini adalah perubahan posisinya yang diketahui, ditanya adalah V, ya udah akan makin cepat kalau kita make yang persamaan ketiga. Makin cepat, intinya kita tahu 3 rumus ini ya biar makin cepat ngerjain soal. Tapi kalau misalnya kalian pengen ngotak-atik yang sebenarnya adalah yang sedang saya lakukan, ya nggak apa-apa gitu. Cuma agak lama aja. Ini aku cuma ngajarin intinya basic konsepnya lah, kenapa ya seneng lah kalau tahu mengapa rumusnya kayak gitu, biar cinta fisika gitu, sedap. Jadi langsung aja ke persamaan yang ketiga. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Intinya tadi udah aku sebutin kan di awal video, kalau ini adalah menggabungkan persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, gimana tuh ceritanya? Jadi kalau kita notice di persamaan 3 itu nggak ada TT-nya gitu. Dia pengen ngukur kecepatan pada jarak tertentu gitu setelah berpindahnya, berapa kecepatannya. Dia nggak peduli sama waktunya gitu. Jadi kita harus mensubstitusi T ke persamaan 2 gitu. Nah, caranya adalah pada persamaan 1 A itu kan tadi aku jelasin adalah V kurang V0 perubahan kecepatan per satuan waktu. Jadi T adalah V kurang V0 per A, ya kan? Dapat nih, katakanlah persamaan A gitu. Jangan A ya, ntar kecampur-campur sama percepatan. Persamaan X misalnya. Lalu kita substitusi persamaan X ini ke persamaan 2. Aku tulis lagi nih persamaan 2. Nah, masukin aja T-nya ke sini dan ke sini. Gitu. Ya udah tinggal masukin V0 kali V kurang V0 per A tambah setengah A kali V kurang V0 per A kuadrat. Nah, mulai dari sini kalian bisa langsung skip ke dekat-dekat akhir video karena sisanya adalah boring. Ya, boring matematik sebagainya, membosankan yang ini. Tinggal kali-kali aja. Ya udah, langsung kita kali-kali ya. V0 kali V kurangi V0 kuadrat per A tambah setengah A per V kuadrat dikurangi 2V kali V0 ditambah V0 kuadrat per A kuadrat. Ini kan V kurang V0 per A, V kurang V0 per A kan. Udah, ini tinggal yang biasa lah. Hasil akhirnya itu pokoknya. Lalu ini harus teliti nih. Salin lagi. Tambah, ini bisa dibagikan. A kuadrat A. Jadinya V kuadrat dikurangi 2V kurang V0 ditambah V0 kuadrat per 2A. Kita samain penyebutnya. 2A ini jadi 2V0 kali V dikurangi 2V0 kuadrat, ya kan? Kita samain penyebutnya kan. Ditambah V kuadrat dikurangi V, oh ini kali V0 ditambah V0 kuadrat.
sama dengan X tadi. Nah, ada yang bisa kita kurang-kurangin nggak? 2V0 kali V dikurangi 2V V0, 0 kan nilainya. Terus min 2V0 kuadrat ditambah V0 kuadrat, aku tulis di bawah aja, min 2V0 kuadrat ditambah V0 kuadrat adalah min V0 kuadrat, ya kan, ditambah V kuadrat per 2A. Ini bisa kita kali silang X per 1. 2AX jadinya. 2AX sama dengan min V0 kuadrat ditambah V kuadrat. Jadinya V kuadrat adalah, kita pindah ruas nih, V0 kuadrat ditambah 2AX. Gitu cara dapatnya untuk yang persamaan yang ketiga. Gitu dulu sih. Jadi bagus kalau hafal, tapi kalau makin paham makin bagus lah. Kalian tahu asal usulnya 3 persamaan ini dari mana gitu. Tapi kalau hafal ya bagus ya, hafalin nih bagus lah. Intinya makin bisa ngerjain soal lah, karena 3 persamaan ini bakal berguna untuk konsep-konsep gerak lurus lainnya. Bahkan sampai gerak lurus beraturan sekalipun, yang bukan nggak punya percepatan, yang percepatannya 0. Misalnya aku pengen nyontohin untuk yang GLB yang kecepatannya konstan ya, itu V0 tambah AT kan persamaannya. Kita pengen ngukur kecepatan dia pada saat 5 detik gitu. Ya udah, V misalnya kecepatan awalnya adalah 0 gitu, ditambah A-nya 0 kan, karena ini GLB dikali 5. Ya udah, kecepatan pada 5 detik ya tetap 0 juga. Itu menandakan bahwa kecepatannya konstan, kecepatan awal sama dengan kecepatan akhir gitu. Jadi aku bantu recall lagi kayak peta konsepnya untuk GLB dan GLBB. Oke. GLB itu kecepatan konstan. Geraknya lurus sesuai namanya kan. Geraknya lurus, dalam garis lurus gitu. Lurus aja gitu. Nah, kalau GLBB, kecepatan berubah karena ada percepatan, kecepatannya berubah-ubah, tetapi perubahan kecepatannya konstan. Jadi teratur, masih berubah-ubahnya tuh masih sesuai irama gitu. Gitu, intinya percepatannya konstan. A-nya selalu 5 meter per second kuadrat pada setiap detik gitu. Tapi kecepatannya berubah-ubah karena dia A-nya 5 meter per second kuadrat. Ini V-nya selalu konstan. Misalnya selalu 5 meter per second. A-nya ya berapa? A-nya kalau GLB 0. Gitu. Itu sih kalau peta konsepnya. Semoga teman-teman paham ya. Kalau ada yang ingin tanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar. Thank you.